Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sakti Ismulia, merupakan mahasiswa dari PPG Prajabatan tahun 2022 dari Universitas Pakuan. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai identitas manusia Indonesia yang ada pada topik 3. Identitas manusia Indonesia. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai identitas manusia Indonesia. Manusia Indonesia berarti identitas manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Nah, kemanusiaan Indonesia dimaksudkan untuk menyampaikan pengertian luas dan mendalam tentang pengalaman manusia Indonesia yang terbentuk secara relasional, diagonal, historis sejak sebelum adanya negara Republik Indonesia sampai dengan kini dan juga masa depan. Nah, adapun 3 hal yang layak ditegaskan sebagai nilai kemanusiaan khas Indonesia. Yang pertama yaitu adalah kebinekaan tunggal ikaan, yang kedua nilai-nilai Pancasila, dan yang ketiga ada religiulitas. Yang pertama, manusia Indonesia lahir, hidup, dan berkembang dalam kebinekaan tunggal ikaan. Nah, tentunya bangsa Indonesia memiliki keberagaman dan hidup kebinekaan tunggal ikaan karena memiliki keragaman, yaitu yang pertama ada agama, ras, suku, warna kulit, dan bahasa dalam konteks ribuan pulau, tradisi, ritual, mitos, legenda, simbolisme bangunan, hasil bumi, dan flora fauna. Nah, orang-orang Indonesia menemukan atau menentukan makna keindonesiaannya yang kaya akan keragaman atau kebinekaan. Keragaman atau kebinekaan merupakan salah satu struktur hakiki atau karakter keindonesiaannya yang amat sangat khas. Nah, keragaman atau kebinekaan ini tentu merupakan pengalaman yang secara hakiki membentuk identitas keindonesiaan sejak Indonesia belum diakui sebagai sebuah negara. Nah, di dalam nilai keragaman terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang amat kaya dan layak untuk terus digali dan dilestarikan tentunya. Nah, dengan kata lain, keragaman merupakan nilai kemanusiaan Indonesia yang menjadi identitas bangsa dan budaya Indonesia. Nah, dengan mewujudkan Dengan menggunakan pemikiran Kucharaningrat, budaya mempunyai 3 wujud. Wujud pertama dari budaya adalah ide, gagasan, nilai, atau norma yang dihidupi di tengah konteks masyarakat. Wujud kedua adalah berbagai aktivitas atau pola tindakan manusia di tengah masyarakat. Dan yang ketiga adalah benda-benda bernilai yang dihasilkan oleh aktivitas manusia atau disebut juga artefak. Nah, sistem nilai atau sistem sosial dan hasil karya manusia yang bernilai luhur merupakan satu kesatuan dan ketiganya merupakan wujud budaya. Nah, Kucharaningrat menambahkan penjelasannya bahwa budaya juga memuat 7 unsur penting, yakni bahasa, kesenian, religi, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, dan sistem ilmu pengetahuan. Nah, hal-hal yang disebutkan oleh Kucharaningrat ditegaskan oleh Battista Mandoning atau Battista Monding. Nah, bagi Monding, budaya merupakan kesatuan dari 4 pilar penting, yakni nilai-nilai bahasa, ada istiadat atau tradisi, dan teknik pengungkapan dalam perilaku manusia. Nah, pemikiran Kucharaningrat dan Battista Monding memperjelas dan membantu penegasan secara rinci apa yang dimaksud dengan keragaman sebagai nilai yang menunjukkan identitas dan jiwa budaya bangsa Indonesia. Yang kedua ada manusia Indonesia sebagai manusia Pancasila. Pondasi filosofis memuat jiwa bangsa, cita-cita luhur, rasa perasaan sebagai bangsa, dan nilai-nilai hidup berbangsa. Tujuan perumusan Pancasila ini adalah untuk menemukan perekat dan penyatuan hidup berbangsa sebagai segala suku dan bangsa di Nusantara ini. Nah, adapun Pancasila berisikan jiwa bangsa Indonesia. Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai jiwa dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Hal ini juga ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara. Sila-sila Pancasila memuat infrup etis atau asas untuk hidup bersatu, bertanggung jawab, bekerja sama, hidup adil, dan bermusyawarah atau bergotong royong untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap pribadi dan bersama dalam segala dimensinya. Nah, seperti yang ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara, pengenalan terhadap para siswa dan dialog edukatif untuk menumbuhkan karakter lebih dari sekedar mengembangkan kemampuan intelektual dalam semangat kompetensi individualismenya sendiri.
Yang terakhir atau yang ketiga ada manusia Indonesia sebagai manusia religius. Religiusitas merupakan inti dan daya agama. Bisa diumpamakan kalau agama adalah bunga yang indah, religiusitas merupakan sari bunga yang terletak di dalam jantung bunga itu. Agama atau religion atau dalam latinnya religio merupakan model kehidupan yang ditandai oleh kaitan atau keterhubungan praktis kehidupan, doa, ritual, komunitas persaudaraan, dan tindakan amal kasih. Nah, dengan demikian, religiusitas dan agama merupakan dua sisi dari model kehidupan yang menyatukan aspek empiris dan meta empiris atau meta empiris atau menyatukan dua sisi insani. Nah, yakni sisi jasmania dan rohania. Ketika agama tidak didasari oleh kualitas batin dan religiusitas, ia kehilangan daya dan akan menjadi sekedar kegiatan sosial politik tanpa visi kemanusiaan yang utuh. Nah, sementara religiusitas tanpa agama akan menjadi gerak karismatik yang tidak bisa dijamin kelestarian dan berkelanjutannya. Nah, pemeluk agama apapun adalah makhluk Tuhan yang hidup dan bertanggung jawab untuk mengembangkan kualitas hidup bersama di tengah semesta ini. Oleh karena itu, setiap pemeluk agama mestinya memiliki sikap-sikap insani yang meliputi 11 hal. Nah, yang pertama ada spiritual conscious merupakan titik tolak dan titik. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai pendidikan Indonesia. Pendidikan dalam bingkai keindonesiaan merupakan penegasan kesederajatan martabat manusia Indonesia untuk mengikis dominasi mayoritas pada minoritas dan berbagai bentuk gerakan yang memecah persatuan bangsa. Pendidikan berperan penting untuk membangun paradigma berpikir, bersikap, berperilaku sebagai bangsa Indonesia. Dalam konteks keragaman Indonesia, pendidikan yang bercorak seragam bertentangan dengan konteks, akan tetapi Indonesia juga membutuhkan suatu pola yang menyatukan atau yang dapat menyatukan. Dengan demikian, paradigma pendidikan itu sendiri yang mestinya menyatukan semuanya. Nah, adapun contoh paradigma yang cocok atau tidak cocok. Nah, yang tidak cocok yaitu adalah atau yang dirasa kurang cocok yaitu adalah paradigma pluralisme, dan sedangkan dirasa cocok untuk diterapkan di Indonesia adalah paradigma transformasi masyarakat berdialog. Nah, maka dari itu, pendidikan tidak cukup hanya membantu untuk memahami keragaman. Pendidikan adalah proses untuk melestarikan keragaman, menemukan nilai-nilai yang menyatukan keragaman, dan melawan segala hal bentuk yang merongrong kesatuan. Karenanya, pendidikan mesti menjadi praktis hidup bersama yang saling peduli, mengasihi, menghargai, dan bukan saling mengalahkan dalam semangat kompetensi. Cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.